Alur cerita lengkap film Patah Hati yang Kupilih yang tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 24 Desember tahun 2025. Sinopsis utama. Film ini adalah drama romansa yang menggambarkan kisah cinta yang rumit, pilihan hidup, dan konsekuensi emosional dari sebuah hubungan dewasa antara dua insan yang sangat mencintai satu sama lain. Awal cerita, cinta Alia dan Ben. Alia, diperankan oleh Prilly Latuconsina, dan Ben, Brian Domani, adalah sepasang kekasih yang saling cinta. Bapak di surga yang penuh kasih. Tenang aja, kamu aja asyhadu. Asyhadu. Mereka menghadapi perbedaan agama dan keyakinan, sehingga hubungan mereka mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Restu orang tua pun sulit untuk diperoleh. Perpisahan dan konsekuensi. Karena perbedaan besar itu, hubungan Alia dan Ben tidak bisa dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perpisahan hati. Namun konflik tidak berhenti di situ ketika Alia ternyata mengandung anak dari hubungannya dengan Ben. Ini membuat situasi semakin rumit karena keluarga Ben menolak bertanggung jawab. Perjuangan Alia. Alia kemudian memilih jalan yang sulit sebagai ibu tunggal, menghadapi kehamilan dan membesarkan anaknya tanpa Ben di sisinya. Ia harus berjuang sendiri, bukan hanya secara emosional tapi juga dalam menghadapi persepsi masyarakat dan tekanan sosial seputar hubungan beda keyakinan. Tema besar cerita. Film ini bukan hanya tentang patah hati karena cinta yang tak bisa bersatu, tapi juga tentang pilihan hidup dan tanggung jawab pribadi, dewasa secara emosional, dan bagaimana menghadapi konsekuensi dari keputusan yang dibuat demi cinta. Cerita ini menyajikan konflik emosional yang realistis dengan penekanan pada realitas sosial Indonesia tentang perbedaan keyakinan, restu keluarga, dan cinta dewasa. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Aku janji. Berikut daftar pemeran dan karakter utama Patah Hati yang Kupilih, film drama romansa yang tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 24 Desember tahun 2025. Pemeran dan karakter. Prilly Latuconsina sebagai Alia Fahira, tokoh utama perempuan yang berjuang dengan cinta dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Brian Domani sebagai Benaya, Ben Gideon, kekasih Alia yang harus menghadapi realitas pahit hubungan mereka. Humaira Zahra sebagai Freya, anak Alia dan Ben yang ikut memberi warna pada cerita. Marisa Anita sebagai Rahma, ibu Alia yang penuh kebijaksanaan dan konflik. Indian Akbar sebagai Fadil, sosok baru yang hadir dalam hidup Alia dan memberi pilihan lain. Inanda. Romina Umbuh sebagai Marta, ibu Ben yang menolak hubungan Ben dan Alia. Willem Bevers sebagai Gideon, karakter pendukung dalam latar keluarga lingkungan cerita. Halda Rianta sebagai Fania, bagian dari jajaran pemeran pendukung film ini. Banyak pemain lain juga ikut memperkuat cerita, namun di atas adalah pemeran yang paling menonjol menurut sumber resmi film. Udah bayar di sini, bolos. Harusnya kan, kalau papa mama itu akur, bukan ribut terus. Ini plot twist utama film Patah Hati yang Kupilih. Bersifat spoiler ringan tapi tetap kena emosinya. Plot twist yang bikin nyesek. 1. Ben bukan sekadar pergi. Sepanjang film, Ben digambarkan seperti cowok yang meninggalkan Alia karena tekanan keluarga dan perbedaan keyakinan. Penonton dibuat percaya kalau Ben egois dan pengecut. Twistnya, ternyata Ben dipaksa menjauh setelah keluarganya mengancam akan memutus segalanya, pendidikan, karir, bahkan identitasnya, kalau ia tetap bersama Alia. Ben memilih diam dan menjadi jahat, demi melindungi Alia dari konflik yang lebih besar. 2. Alia sudah tahu kebenaran, sejak lama. Penonton mengira Alia benar-benar korban yang tidak tahu apa-apa. Twistnya, Alia sebenarnya sudah tahu alasan Ben pergi, tapi memilih menyembunyikannya. Ia sengaja membiarkan Ben terlihat buruk agar Ben tidak disalahkan publik. Anak mereka tidak tumbuh dengan kebencian. Ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ini bikin judul film kerasa nendang. Patah hati itu memang pilihannya. 3. Fadil bukan pengganti, tapi cermin. Fadil awalnya terasa seperti karakter klasik, pria baik yang datang setelah luka. Twistnya, Fadil tidak pernah berniat menggantikan Ben. Ia justru hadir sebagai orang yang membantu Alia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, kedewasaan adalah tentang pilihan, bukan perasaan. Fadil tahu Alia tidak akan sepenuhnya sembuh, dan ia menerima itu.
4. Ending yang tidak bahagia, tapi dewasa. Penonton berharap Alia dan Ben bersatu kembali. Twist terakhir, mereka tidak kembali bersama. Bukan karena tidak cinta, tapi karena mereka sadar, kadang, cinta terbesar adalah merelakan. Ending ini bikin sunyi di bioskop. Bukan nangis meledak, tapi sesak yang lama. Kenapa plot twistnya kuat? Tidak mengandalkan kejutan murahan, emosional dan realistis. Semua twist berakar dari pilihan, bukan kebetulan. Alia. Itu siapa, mah? Berikut cerita kompleks film Patah Hati yang kupilih. Awal, cinta yang terhalang. Alia dan Ben saling mencintai dengan serius dan dewasa. Hubungan mereka terlihat matang, bukan cinta main-main. Masalahnya muncul dari perbedaan keyakinan dan tekanan keluarga Ben yang tidak merestui. Ben mulai berubah, lebih menjauh, lebih diam, hingga akhirnya memilih pergi tanpa penjelasan jelas. Alia hancur, bukan cuma karena ditinggal, tapi karena merasa tidak diperjuangkan. Kalian nggak sanggup kalau harus melihat Freya hidup tanpa kehadiran seorang bapak. Titik balik, kehamilan. Situasi makin rumit saat Alia mengetahui dirinya hamil. Ben tidak ada, keluarganya menutup pintu. Alia memilih bertanggung jawab sendiri dan membesarkan anaknya tanpa drama publik. Di sini film berubah dari sekadar kisah cinta jadi cerita tentang martabat dan kedewasaan. Hadirnya Fadil. Fadil masuk sebagai sosok tenang yang tidak memaksa Alia melupakan masa lalu. Ia bukan pengganti Ben, tapi jadi gambaran bahwa cinta bisa datang tanpa menyakitkan. Namun Alia belum benar-benar sembuh. Kebenaran dan keputusan. Ben akhirnya kembali dengan alasan kenapa ia pergi, tekanan dan ancaman keluarga. Twistnya, Alia sebenarnya sudah tahu. Meski cinta itu masih ada, mereka sadar satu hal, tidak semua cinta harus berakhir bersama. Inti cerita, film ini tentang memilih patah hati dengan sadar. Tentang cinta yang tulus tapi tidak cukup kuat melawan realita. Endingnya tidak bahagia, tapi terasa dewasa dan realistis.